Oke, kita bahas. Nah, lagi-lagi opsinya Kak Mulia ujungnya masih angka yang berbeda, maka kita masih menggunakan trik ujung ya, tapi kita gunakan kali terlebih dahulu. Nah, 7 dikali 6, 42, mempunyai ujung 2, dikurang 9 kali 2, 18, memiliki ujungnya 8, ditambah 7 kali 4, 28, juga memiliki ujungnya 8, dikurang 9 kali 8, 72, ujungnya 2. Maka 2 dikurang 2 habis, utang 8 dibagi 8 habis, maka akan menghasilkan ujungnya 0. Yang ujungnya 0 mana nih? Iya, jawabannya A. Oke, untuk Capra dan ZR sudah benar. Ya. Oke, jadi ini semoga bisa membantu. Ingat kalau ujungnya berbeda. Kita coba dulu untuk trik ujung. Kalau ada yang sama nanti di trik berikutnya. Nah, ini juga sama. Masih memiliki ujung yang berbeda. Nah, lagi-lagi kita bisa lihat ujungnya. Ini ujungnya 2. Nah, dipangkatkan dengan 3. 8 ya. Iya, jawabannya A. Oke, Kak, ini bukan soal tahun lalu. Iya, ini bukan soal tahun lalu. Soal tahun lalu itu operasinya itu kebanyakan di trik PDKT nanti ya, di trik kedua ini. Nah, oke lanjut. Kalau akar gimana? Akar sama aja, kebalikan akar itu kan kuadrat. Maka dikuratkan aja ujungnya. Apakah 0 pangkat 2 itu hasilnya 9? Tidak. Apakah 1 pangkat 2 itu hasilnya 9? Juga tidak. Apakah 2 pangkat 2 itu hasilnya 9? Tidak. Maka 3 pangkat 2, iya hasilnya 9. Gitu ya. Lanjut. Ini macam-macam yang bisa digunakan trik ujung. Nah, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini lumayan sering ya kita jumpain ya. Silahkan dicoba dulu. Oke, saudara yang mulai menjawab ya, rata-rata B. Oke, mari kita mulai. Nah, ada 2 soal untuk pola seperti ini. Yang pertama, jika opsi jawabannya tidak ditanyakan hasil ya. Dimana dengan pola, biasanya polanya itu pada kuadratnya. Coba kita perhatikan, bukankah angka ini 3 kuadrat? Itu berbeda 1 dengan 4 dan berbeda 1 dengan 2. Nah, ini juga sama nih, 3 kuadrat berbeda 1 dengan 2 dan berbeda 1 dengan 4. Nah, jika jumpa ciri-ciri pola seperti ini, itu teman-teman bisa gunakan trik ujung yang pertama, yaitu 4 kali 2, 8, dikurang 3 pangkat 2, 9. Maka 8 dikurang 9 negatif 1 ditambah 1, maka menghasilkan X-nya 0. Lalu yang bawah juga sama, 3 pangkat 2, 9. Dikurang 2 kali 4, 8, maka 9 kurang 8, 1. Maka kita bisa langsung lihat 0 dan 1 itu jawabannya B. X lebih kecil dari Y. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, kita bisa melihat pola ya. Jadi polanya gimana Kak Mulya? Soal ini adalah rekayasa angka yang dibuat panitia, ya, hanya diputar-putar saja. Nah, rekayasa, nah seperti ini itu. Jadi ada yang namanya itu selisih antara kuadrat dan yang lainnya. Ini selisihnya kurang 1, ini selisihnya lebih 1, ini selisihnya min 1. Jika selisihnya 1, maka hasilnya 1 kuadrat. Berarti 1 pangkat 2, 1. Jika di depan kuadrat ada min, berarti dia min 1. Jadi kalau selisihnya nanti ketemunya 2, misalnya 1, 2, 3, 3 kuadrat, ya itu di sini 1, 2, 3, 1. Di sini selisihnya juga 2, 1, 2, 3, 5.
Nah, kita lihat 3 dengan 5 berbeda 2, dan 3 dengan 1 berbeda 2, maka polanya adalah 2 kuadrat, berarti 4. Jika di sini ada min, berarti min 4. Jadi kalau beda 3, Kak, berarti 3 kuadrat. Beda 4 kuadrat. Itu polanya ya. Nah, jadi posisi positif minnya tergantung kepada di bagian angka yang memiliki kuadrat. Oke, itu untuk nomor 3. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, soal berikut ini bukan pola ikatan dinas. Nah, ini ya suku-suku. Ya, nomor 6. Silakan dicoba dulu. Oke, ternyata sudah menjawab A ya. Nah, mari kita bahas. Mungkin sebagian teman-teman masih menggunakan cara UN ya, suku pertama ditambah N dikurang 1 kali beda, gini ya. Nah, Kak mulai sedikit berbagi ya, dimana kalau seandainya pada soal suku-suku, lagi-lagi memiliki kelemahan ujungnya berbeda, maka bisa menggunakan trik ujung juga. Caranya gimana? Ternyata ini ujungnya 3. Maka kita tinggal hitung, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, memiliki angka 9. Maka pilihlah yang ujungnya 9. Jadi jawabannya A. Gitu ya. Nah, kenapa Kak Mulia? Ternyata setelah kita melihat pola suku ketiga, suku ke-13, suku 23, 173 maupun 1.700.000 dan pokoknya ujungnya 3, maka akan memiliki pola yang sama pada suku ketiga ya. Lidah, pakai cara itu juga Kak. Alhamdulillah masih keingat cara itu di tahun. Wah, alhamdulillah Lidah ya, semoga bermanfaat ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita, jadi soal untuk sharing-sharing kali ini tuh kita random ya. Gimana kalau ada opsi 9 memiliki 2 opsinya Kakak? Nah, itulah dia pertanyaan yang bagus, itulah kelemahan daripada trik ujung ya. Kalau misalnya memiliki 2 opsi 9, maka dia tidak bisa digunakan trik ini. Maka nanti kita akan masuk ke trik DS ya, trik digit sum, yaitu trik di mana yang sudah kita siapkan kalau seandainya memiliki ujung-ujung yang sama. Ini dia. Ya, kalau kita perhatikan ini ujungnya ada yang sama ya, ada yang sama. Tapi kita selesaikan dulu yang ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ini nomor 7. Jika panjang sebuah persegi panjang bertambah 60% dan lebarnya bertambah 20%, maka berapakah pertambahan luas dibandingkan luas semula? Kita sampai 10 aja, kita langsung ke trik digit sum untuk seandainya yang ada ujungnya sama 2 buah ya. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang coba nomor 7 dulu. Ya, ada yang sudah dapat?
Kalau sulit langsung kita bahas ya teman-teman ya. Atau ketik bahas langsung Kak Mulia bahas. Iya, D ya. Nah, jadi ini ada dua cara. Cara yang pertama kita menggunakan TPOC, the power of coba-coba. Cara kedua kita menggunakan trik ujung juga. Nah, tapi kita harus tahu bahwasanya yang namanya luas pada persegi panjang atau persegi maknanya kan kali ya. Jadi kita tinggal lihat ujungnya aja nih. Ini ujung kirinya 6. Ini ujung kirinya 2. Maka 6 kali 2 itu 12. Yang ujungnya 2 itu D. Kak Mulia tadi di atas Kak Mulia ambil ujung kanan. Kenapa di sini ujung kiri? Karena kan sebenarnya kan 60% itu kan jadinya kan 0,6. Sedangkan 20% itu kan 0,2. Nah, inilah dia. Ya, jadi kenapa diambil ujung opsinya yang di kanan, bukan yang di kiri. Oke, betul ya, D ya. Nah, satu lagi boleh menggunakan TPOC, the power of coba-coba, memisalkan aja. Misalkan ada sebuah persegi, ya, di mana perseginya itu kita misalkan biar mudah di sini 10, di sini 10. Lalu panjangnya bertambah 60%, berarti ini bertambah 60. Sedangkan lebarnya bertambah 20. Nah, boleh dicoba-coba. Maka jadinya iya, di sini jadi bertambah 6 aja ya biar mudah ya. Nah, kan bertambahnya tuh 60%, berarti 6 ya. Sorry tadi kakak salah. Berarti di sini 16, di sini 12 gitu ya. Maka kita kalikan panjang kali lebar 12 kali 16. Berapa kira-kira 12 dikali 16? 192. Nah, bukankah 192 dibandingkan 100 itu adalah bertambah 10% ya. Di sini ditanya adalah pertambahan. Oke, jawabannya D. Oke, kita coba lagi. Seperti sudah 10 tadi. 6, 7. Kita akan coba trik yang lain ya, biar ini. Sekarang kita coba trik PDKT. Oh, tadi trik ini dulu, lupa kamu ya. Sebentar. Trik digit sum. Kamu lihat dulu, buka bahannya. Ada buku moderasi beragama. Dulu saya sempat belajar waktu SKB. Nah, silakan coba dulu untuk soal nomor 1 ya. 2019. Tempat yang belajar. Itu nanti bisa diinfokan belajar. Nah, tapi biasanya soalnya itu sifatnya ini biasanya kayak tapi salah tapi juga ini sudah kira-kira sudah menjawab ya. Nah, ada yang B. Oke, digit sum. Apa itu digit sum? Ternyata untuk kasus pola penjumlahan, perkalian, perpangkatan, ada sebuah trik sederhana. Setelah kita menggunakan trik ujung atau TU, kita juga boleh menggunakan yang namanya DS atau digit sum. DS kuncinya jika menjumpai angka 0 dan menjumpai angka 9, itu boleh dianiaya alias boleh dicoret. Ya. Nah, kenapa seperti itu Kak Mulia? Mengingat pola jika 1 kali 9 9, 2 kali 9 18, 3 kali 9 27, 4 kali 9 36, 5 kali 9 45, intinya semua perkalian 9 jika kita jumlahkan digitnya ini 9, 1 tambah 8 9, 2 tambah 7 9, 3 tambah 6 9, 4 tambah 5 9. Artinya ketika itu kelipatan 3, 6, maka dia akan menghasilkan angka kelipatan 9. Jadi trik ini Kak Mulia temukan, kalau jumpa 0 dan 9 itu boleh dicoret. Tapi kita gunakan trik ujung dulu, misalnya ini, 500 tambah 498 kan masih mudah ya.
Di mana 5 tambah 4, 9. 9, 8. Kuadrat. Pertama kita tetap gunakan trik ujung dulu. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8. Memiliki ujung 64 yaitu 4. Maka D bukan, C bukan, A bukan. Lalu Kak Mulia kita akan gunakan DS. Di mana jika menjumpai angka 9 boleh dianiaya. Nah, ini 9. Berarti sisanya 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64. Nah, tambahkan hingga 1 digit. 6 tambah 4 maka namanya digit sum. Jadi 10. Ada 0 Kak Mulia coret. Berarti kode uniknya itu 1. Kita coba ke yang B. 9 bukan. 9 coret, 0 coret, 0 coret. Tinggal 6 dan 4. Maka 6 tambah 4, 10. Coret. Oh, kodenya sama. Maka jawabannya B. Gitu ya. Rata-rata dia menyisakan 2 yang sama. Oke, Kak Mulia ulang lagi ke soal yang berikutnya. Ya, misalnya nih, nilai dari 324 kali 324. Sebenarnya nggak mesti kali dengan angka yang sama, angka yang berbeda juga nggak masalah ya. Tapi di sini ya, kamu pengen kasih tahu bahwasanya penjumlahan 9-nya tidak mesti harus ya 9 dicoret. Tapi kalau dijumlahkan juga boleh. 3 tambah 2 tambah 4 kan 9, boleh dicoret. Ya. Berarti kita pertama gunakan trik ujung. 4 kali 4 itu 16. Yang pertama 4 kali 4 itu 16. Ujungnya 6 berarti C bukan. Yang beda sendiri biasanya juga pilihan sampah. Jangan dipilih. Ya, biasanya beda sendiri itu pilihan sampah. Kebanyakan si pembuat soal akan meletakkan jawaban yang mirip-mirip di soal CPNS atau ikatan dinas. Nah, baru nanti kita lihat digit sumnya 3 tambah 2 tambah 4 Kak Mulia itu ini jadinya 9, ini jadinya 9. Bukankah kalau dikali 81 juga 9, kalau jumpa 9 habis dicoret. Maka kita coba yang mana habis dicoret di sini. Ya, cara coretnya gini. Ya, cari yang berpasangan nih Kak Mulia perbesar ya. Kita cari yang berpasangan cara coretnya. Contoh nih. 1 dengan 8 9 habis. Gitu dia. 0 habis ya. Terus 6 tambah 4, 10. Tambah 7, 17. 17, 1 tambah 7, kodenya 8. Sedangkan yang kita inginkan, kode DS-nya tadi itu 9 atau habis semua dicoret. Makanya A bukan. Gitu ya. Yang B, 9 ada, Kak Mulia. 0 ada ya. Yang mudah dulu nih. 6 tambah 4, 10. Tambah 1, 11. Tambah 7, 18. Bukankah 18 1 tambah 8 9? Itu jawabannya B. Gitu ya, itu kalau ujungnya sama. Oke, kita lanjut atau ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita coba ke soal yang bentuknya akar. Ya, ini kamu kecilkan dulu. Oke, misal nih, nomor 6. Ya, akar dari 55.225. Yang pastinya yang dikuadratkan, ya pakai trik ujung dulu. Bilangan mana yang dikuadratkan? Itu menghasilkan 5. Yang pasti 0 kuadrat bukan 5, buang. 5 kuadrat simpan, 5 simpan, 3 juga bukan, 0 juga bukan. Nah, menyisakan tinggal B dan C. Ya. Nah, lagi-lagi ketika B dan C kita gunakan DS, digit sum. Kita cari pasangan yang jumlahnya 9 dulu. Bukankah 2 tambah 2 tambah 5 9, bisa langsung dicoret. 5 tambah 5 10. Bukankah 0 bisa dicoret? Maka cari akar 1 sama dengan 1. Berarti kita cari yang kodenya 1. Kita coba yang B. 2 tambah 3 tambah 5, Kak Mulia 9. 9. 10. Coret 0, oh kodenya sama 1. Seperti B, gitu ya. Kalau C, 5 tambah 4 9, kodenya 2, bukan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, lanjut. Dan ini hanya bisa digunakan untuk pilihan ganda. Kita coba nomor 7. Kali ini akar pangkat 3. Pastinya kita
Eliminasi sebagian opsi jawaban tujuannya untuk mempersedikit ya. Kita lihat untuk pangkat 3 berarti kita lihat ujungnya. Kalau 8 pangkat 3 berarti berapa? 8 kali 8. Kak, kalau misal barusan yang optionnya jumlah. Kak, kalau misal barusan yang optionnya jumlahnya 11. Yang gimana? Yang ini. Jumlahnya 11. Berarti ditambahkan lagi 1 tambah 1, maka kodenya 2. Gitu. Oh, ini salah tambah Kak Mulia. Oh iya. Yang mana? Yang B. Ya, ini yang 11. Ya, 5 tambah 4, 9, 11. Jadi 11 itu 1 tambah 1, kodenya 2 ya. Jadi kalau dijumlah boleh, kalau dicoret boleh. Hasilnya sama ya. Oke, yang ini sekarang. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. 8 pangkat 3, maka 8 kali 8 kali 8, kita coba pakai trik ujung dulu ya. 8 kali 8, 64, ujungnya 4, 8 kali 4, ujungnya 2. Sementara kita mau nih ujungnya 7. Maka A bukan. Kalau B, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Oh, ini langsung dapat pakai trik ujungnya. Kita tidak perlu buktikan lagi dengan menggunakan DS. Kalau untuk latihan boleh. Nah, ini. Oke, ini 8 ya ujungnya. Berarti kan 2 pangkat 3, 8. Berarti yang bukan 2 pangkat 3, oke, 9 nih bukan. Nah, sekarang kita akan coba DS-kan lagi. Pertama kita cari pasangan yang jumlahnya 9. 7 tambah 2, 9 kamu ya. Ada lagi yang 9. 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Tambah 8, 18. Boleh. Maka 1 tambah 8, 9. Kalau hasilnya 9, kita tinggal cari yang bisa dicoret, tidak perlu diakarkan pangkat 3. Maka kita tinggal cari ini 6 tambah 2, 8. 7 tambah 2, 9. Iya benar. 8 tambah 2, 10. Ini 9, coret 2. Kak, saya mau 92 ini jadi 9 tambah 2. Boleh, sama aja. 9 tambah 2 hasilnya 11. 1 tambah 1, 2. Kan sama. Nah, gitu ya. Oke, jawabannya B. Oke, ini masih sama. Ini pangkat 5 juga sama. Nah, itu untuk DS. Karena waktu kita 1 jam, kita coba trik lain ya. Sekarang kita coba nilai rata-rata. Trik untuk nilai rata-rata. Trik yang pertama, kita akan mencoba rata-rata tunggal. Teman-teman boleh coba dulu. Atau apa namanya, setiap kantor, itu mereka ada yang namanya laksar kan. Nah, dalam laksar ada laksar rumah, laksar akibani, laksar kelas, itu memang mereka ada bahan-bahannya. Dan biasanya oke, ada yang sebagian yang sudah menjawab. Jawabannya itu ini ya, D. Nah. Oke, kita bahas. Nah, untuk rata-rata tunggal, teman-teman ya, rata-rata kan sebagian dari kita menggunakan rumus rata-rata ya, di mana X bar itu X pertama tambah X kedua tambah X ketiga tambah X keempat dan tambah X kelima dibagi 5. Nah, kali ini kakak ingin berbagi bahwasanya untuk rata-rata tunggal itu kita bisa menggunakan trik keseimbangan. Kita bisa mengabaikan pembagiannya. Ya. Jadi kita lihat di sini seorang siswa memperoleh nilai 91, berarti pertama dia dapat nilai 91. Kedua, dia memperoleh nilai 88. Ketiga, dia memperoleh nilai 86. Dan keempat, dia memperoleh nilai 78 untuk 4 mata pelajaran. Artinya ini bukan pelajaran ke berikutnya ya, tapi jumlahnya. Berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima? Berarti kita belum tahu nih nilai X5-nya. Untuk memperoleh rata-rata 85. Nah, gini ya. Nah, rata-rata kan kita membagikannya dengan 5 ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang bermasalah di perkalian, ini ada kabar gembira sedikit, di mana kita bisa hapus nih pembagiannya, kita tinggal menulis mana nilai keseimbangannya. Ya, contohnya 85 dari sini. Dia lebih berapa dengan 91? Kira-kira 85 ke 91 lebih berapa?
Jadi begitu juga yang lain ya. Berarti lebih, iya, lebih 6, betul? Di sini dia lebih 6. Oke, lanjut. Selanjutnya 88. Lebih berapa dengan 85? Oh, Kak Mulia lebihnya 3. 86 lebih berapa dengan 85? Oh, lebihnya 1. 78 dengan 85 itu lebih atau kurang? Kurang, Kak Mulia. Kurangnya berapa? 7. Nah, maka tanpa perlu panjang lebar, kita bisa langsung jumlahkan. 6 tambah 3, 10. 6 tambah 3, 9. Ya, tambah 1, 10. Kurang 7, 3. Maka langsung dapat nih, X5 tambah 3. Hasilnya 85. Maka X5 langsung nih pindah. Berarti 85 kurang 3 alias 82. Nah, jawabannya D. Di sini teman-teman bisa menghemat daripada penjumlahan yang besar dan pembagian. Tapi kalau teman-teman sudah cepat hitungannya, sudah bisa, boleh ya. Nah, satu lagi untuk rata-rata, Kak Mulia berbagi 2 trik saja di rata-rata. Yang kedua, rata-rata gabungan. Nah, teman-teman boleh coba dulu di soal nomor 2 untuk rata-rata gabungan. D ya. Iya. Mari kita bahas sedikit. Ya. Nah, untuk soal nomor 2, teman-teman bisa menggunakan ya, kalau untuk rumus normalnya kan rumusnya kan X gabungan itu X pertama dikalikan jumlah siswa pertama ya, atau jumlah peserta pertama ditambah X2 dikalikan jumlah siswa kedua per N1 tambah N2. Nah, ini cara normalnya. Karena kita waktu terbatas, Kak Mulia langsung cara abnormalnya saja. Jadi untuk soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan trik yang namanya urut dulu baru dibalik. Maksudnya Kak Mulia mengurutkan nilai dari terkecil hingga terbesar. Oh, ini ke 30. Buat 30. Siapa 30, Kak? Itu pegawai kontrak, si kontrak kita buat. Lalu di tengah pasti 40 karena 45 terbesar. Selalu gabungannya di situ. Lalu ini kecoret ya. Sebentar. Nah, ini nilai gabungannya. Lalu 45 nilai pegawai tetap. Nah, setelah diurutkan, teman-teman lihat selisihnya. Nah, lihat selisihnya nih. Lihat selisihnya. 30 dengan 40 berselisih 10. Sedangkan 40 dengan 5 selisihnya 5. Sehingga dikecilkan 10 dengan 5 jadilah 2:1. Nah, setelah diurut dia dibalik, kontraknya tadi jadi sebelah sini, sedangkan tetapnya jadi di sini. Nah, yang ditanya tetap dan kontrak, berarti udah benar jawabannya 2:1. Ya, teman-teman ya. Itu untuk trik rata-rata gabungan. Semua soal rata-rata gabungan bisa digunakan trik ini. Oke, ini ada soal nanti Kak Mulia berikan untuk latihan. Sekarang kita masuk soal TPOC, the power of coba-coba. Nah, ini beberapa trik yang udah Kak Mulia bukukan. Nah, beberapa ini gambarnya masih buram. Oke. Nah, ini contohnya. Nomor 1. Silakan dicoba dulu.
Oke, kalau bingung bahas, jadi kita bahas. Oke, B ya. Oke, mari kita bahas. Nah, teman-teman mungkin bisa membuat sebuah persamaan pada soal ini ya. Tapi jika teman-teman terbatas pada kemampuan matematikanya, di sini kita akan coba cara TPOC, yaitu the power of coba-coba. Coba dari apa, Kak? Pilihan ganda. Nah, misal nih ya, oke, Firman mempunyai satu bundel tiket wisata. Pada hari Senin, 8 tiket dipakai untuk keluarganya. Misalnya kita mau coba A, kurangin aja sama 8. Berarti jadinya 12 ya. Nah, boleh coba di situ. Pada hari Selasa, ia menjual setengahnya. Oh, kebetulan 12 ini bisa dikurang setengahnya. Berarti setengah dari 12, 6. Maka tinggal 6. Terus, pada hari Rabu, ia menjual 5. Berarti dikurang 5, tinggal 1. Terus, sisanya mau dikasih 2 lembar terakhir. Sementara terakhir tinggal 1. Ini bukan. Nah, ketika dicoba, ternyata 22 kurang 8, itu hasilnya 14, ya kan? 14 dikurang setengahnya 7, hasilnya 7. 7 dikurang 5, sisanya 2. Oh, betul. Maka jawabannya B. Ya, ini opsinya lumayan bagus. Kadang ada soal ketika itu angkanya menggunakan angka pecahan sepertiganya, itu soal itu lemah. Karena ketika sampai di sini, kita langsung dapat jawabannya. Ya. Nah, coba yang ini. Oh, yang lain lagi. Ini, nah nih, nomor 4. Nomor 4, opsinya kepotong ya. Oke, nah. Yang D, Kak mau dia catat aja di sini, seperti ini kepotong. Yang D dan E, 128 plus 20. Ya, 120. Nah, kali ini kita masuk hitung dagang tapi menggunakan TPOC, the power of coba-coba dari pilihan jawaban. Oke, teman-teman silakan coba dulu. Oke. Mehmet udah jawab A, Putri juga A. Betul. Netral atau ada betul dan salah dia dapat salah dia dapat. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman kan, ini pertama kita harus kuasain dulu tentang literasi atau memahami soalnya ya. Sebuah mobil dijual seharga 160 juta. Harga tersebut merupakan harga setelah 20% diskon. Artinya tuh mobil harganya pasti di atas 160. Karena ini harga adalah harga setelah dipotong diskon. Maka tidak mungkin jawabannya 160, nggak mungkin jawabannya 128, nggak mungkin jawaban 120. Ingat, karena ini harga jual.
yang telah didiskon 20%. Maka ini ada dua cara. Cara pertamanya itu TPOC, kita bisa mencoba dari dua opsi yang sederhana. Kita coba di A. Di A itu angkanya 200 juta, Kak. Kalau kita diskon dengan 20%, berarti kan dikali 20% hasilnya 40 juta. Apakah 200 kurang 40 itu 160 juta? Iya. Nah, maka jawabannya A. Itu trik yang pertama. Dan biasanya si pembuat soal akan menggunakan angka yang bilangan bulat sederhana. Kalau diskonnya 20%, 10%, 50%, pasti dipilih angka-angka yang angkanya hasilnya itu agak cantik gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa mengubah langsung atau melihat langsung, mengubah persennya langsung. Kalau diskon berarti itu kan potongan, harga mula-mula 100%, didiskon 20%, berarti kan harga itu jadi 80, Kak Mulia. Maka langsung dibagi 160 bagi 80, atau pakai trik ujung 16 bagi 8, itu 2, Kak. Yang ujungnya 2, cuman Nah, itu juga bisa ya, teman-teman ya. Itu kalau diskon. Kalau misalnya diskonnya 40%, Kak, berarti 100 kurang 40 berarti 60 bagikan 16 bagi 60. Nah, Kak, kalau misalnya itu untung, ya, kalau untung sebuah mobil dijual seharga 160 juta, harga tersebut telah untung 20%, maka persennya ditambah. Karena sejatinya uangnya bertambah 20%. Berarti nanti dibagikan dengan 120%. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut, kita masih ada 20 menit lagi. Nah, kali ini kita coba nomor 5. Jika M adalah bilangan bulat genap dan N adalah bilangan bulat ganjil, manakah yang berikut ini yang pasti merupakan suatu bilangan bulat ganjil? Silakan dicoba. Ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, ada pelayanan hidup, ada pengembangan diri dan lain, ada membawa ada kemajuan. Ada delapannya, ada sikap-sikapnya nanti di dalam ininya, di dalam modulnya itu ada sikap-sikapnya. Ini mulai dari oke, rata-rata sudah menjawab. Ada integritas. Nah, integritas itu contohnya gimana? Integritas konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma atau etika organisasi. Itu dalam hubungan manajemen dan dia bahwa anak itu jawaban E ya. Ya. Nah, jika M adalah bilangan bulat genap, berarti teman-teman bisa langsung coba ya. Kita misalkan genap, ambil aja angka yang mudah, 2 boleh. Ya, dan N adalah bilangan bulat ganjil. Ambil aja 1, kan 1 ganjil. Maka kita langsung coba. N-nya 2, berarti 2 tambah 1. Yang ditanya apa sih? Manakah yang berikut ini yang pasti merupakan suatu bilangan bulat ganjil? Kita coba ya. N-nya 1. 1 tambah 1, 2. Bukan. 2 kali N. Berarti 2 kali 1. Hasilnya 2. Bukan. Kita mau cari ganjil. Lalu M bagi N. 2 bagi 1. Hasilnya 2. Juga bukan. Genap. M kali N ya, mirip sama yang atas ya. Berarti M-nya 2, N-nya 1, bukan. Dan E, iya, M-nya 2, N-nya 1, berarti 3. Berarti ini ya. Nah, boleh gitu ya teman-teman ya. Udah rata-rata benar kok. Oke, kita coba lagi ya. Soal, nah ini masih mudah. Bersama ini juga. Oke, sudah selesai untuk TPOC. Sekarang kita coba soal tentang himpunan umum. Ya. Kita coba 2 soal saja. Yang pertama nomor 10, silakan dicoba dulu. Mengingatkan kepada kerja tidak sesuai dengan nilai norma etika organisasi dalam
Ya, ada yang sudah. Kalau bingung ketik bahas, kita langsung bahas. Ini ada nih, level pertama adalah nggak ikut ikutan, yang kedua ikuti orang lain. Saya coba nomor 2, coba kita nomor 2. Coba katakan orang-orang nomor 2 coba menjawab nomor 2. Gimana dia untuk yang ikut pintar. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan dan blok, maka Anda pertama berusaha ikut-ikutan, kedua dengarkan orang lain. Coba dijawab dulu, jawab di kolom chat coba. Kolom chat dijawab, tulis jawabannya. Oke, dan sudah menjawab C. Ini baru. Tes 1 2. Kedengaran suaranya ya? Oke, dan sudah ada yang dapat C. Tes 1 2 kedengaran teman-teman? Biar kita bahas. Mungkin sempat 2 soal lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut lagi kelas gratis, kemudian mengadakan khusus TIU itu seminggu sekali saya. Kalau untuk yang platinum harus seminggu 3 kali plus yang gratis 1 kali, berarti 4 kali. Ada 44 kali TO. Yang teman-teman yang mungkin hanya ikut yang gratis seminggu sekali ya. Nanti infonya selalu update di Instagram atau di grup. Yang udah ikut di grup bisa langsung ikut tanpa melengkapi syarat-syarat. Oke. Nah, yang soal umur-umur adalah soal di mana sangat makan banyak waktu, Kak. Ya, jadi sejatinya kita harus menemukan trik yang lumayan cepat, gitu ya. Jadi sebenarnya trik ini punya kelemahan, di mana kelemahannya adalah jika lagi-lagi opsinya itu di mana ada pada ini pola kalian. Tapi ingat 7 tahun yang lalu, artinya soalnya dikurangi 7 dulu ya. Di opsi jawaban dikurangi 7. Umur ayah sama dengan umur ayah itu sama dengan 6 kali umur Budi. Berarti kita boleh buat dalam bentuk ke bawah 6/1 boleh. Karena yang ditanya umur ayah, oke, kita tinggal cari mana yang dikurang 7 tapi habis dibagi 6. Apakah A 39 kurang 7 itu hasilnya 32. Apakah 32 habis dibagi 6? Tidak. Nah, lalu 43 nih, 43 dikurang 7 itu hasilnya 36. Apakah 36 habis dibagi 6? Iya, Kak, habis. Itu jawabannya mungkin B. Kita coba yang lain dulu. Kalau ada 2, berarti kita akan mencoba cara yang TPOC berikutnya. 48 dikurang 7 itu 41. Apakah 41 habis dibagi 6? Enggak. 54 dikurang 7. Berapa 54 dikurang 7? Iya, 47 ya. Apakah 47 bisa dibagi 6? Tidak, bukan. 78 dikurang 7, 71 juga tidak. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu soalnya. Nah, kalau ada yang soal yang agak lebih mudah, misalnya contoh di atas, ya, 20 tahun yang lalu, umur A 6 kali umur B. Nah, tapi ada kata kunci di sini 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu, nah kita lihat nih logikanya. Umur A 6 kali umur B, berarti A banding B setara dengan 6/1. Yang pastinya sebelah kiri harus lebih besar dari belah kanan, Kak. Maka nggak mungkin C, karena C-nya kanan lebih besar. Nggak mungkin D, kanannya lebih besar. Gitu ya. Nah, lalu kita gunakan yang namanya TPOC tadi. 2 tahun yang lalu, kurangkan masing-masing. Atau boleh nih yang ini. Apakah 30 dikurang 2? Jadinya kan 28. Itu apakah habis dibagi 6? Enggak. Apakah 32 dikurang 2? 30. Habis dibagi 6? Iya. Berarti jawaban B. Oh, Kak, ada satu lagi nih. E. 25 kurang 2, 23. Apakah 23 habis dibagi 6? Tidak.
maka jawabannya jawabannya B. Ya, tapi kalau ada kata-kata 2 tahun yang akan datang, maka opsinya ditambah 2. Oke, teman-teman, ya. Nah, contoh lagi misalnya, satu lagi. Nih, nah, usia A sekarang 8 tahun lebih. Kak, soalnya bisa tipe seperti itu Kak. Bisa juga untuk soal pola perbandingan deh. Jadi rata-rata ini kan temanya bab perbandingan. Soal perbandingan dengan 3 angka bisa gitu ya. Dengan perbandingan 2 angka bisa gitu. Rata-rata ini pola perbandingan perkalian. Kak, kalau misalnya ada 2 opsi yang nilainya sama tapi B-nya beda, cara tentunya gimana? Gunakan persamaan yang kedua gitu. Ya, misalnya contoh soal ini gitu ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan kedua. Usia A sekarang 8 tahun lebih tua dari usia B. Nah, ini kan persamaan pertamanya itu usia A 8 tahun lebih tua, berarti B tambah 8. Untuk clue-nya kita itu bukan penjumlahan ya teman-teman, tapi ada pada kata perkalian. Sedangkan 4 tahun yang lalu usia B, 4 tahun yang lalu nih, usia B sama dengan 2/3 dari usia A. Nah, ini dia. Jadi teman-teman pertama, ini kan kalau bentuk nulisnya bisa seperti ini atau B banding A, itu bisa buat A-nya 2, B-nya 2, A-nya 3. Nah, ini udah ya. Ya kan, B-nya bernilai 2, A-nya 3. Nah, jadi kita bisa lihat, tapi kata pada kata ini itu kalimatnya ada pada kata 4 tahun yang, sedangkan 4 tahun yang lalu. Nah, ini. Berarti kita coba dulu, yang ditanya siapa sih B ya. Kita bisa coba dulu dari sini. Karena ini angkanya 2/3 itu angkanya angka tidak cantik, angka yang sudah di-set. Jadi kita coba dulu pada bagian bawahnya nih, 14. 4 tahun yang lalu, berarti 14 kurang 4 hasilnya 10. Apakah 10 habis dibagi 3? Tidak. Yang B nih, 17 dikurang 4. Berapa 17 dikurang 4? Ya 13. Apakah 13 bisa dibagi 3? Enggak. 20 dikurang yang C sekarang. 20 dikurang berapa tadi? 4 ya. Berarti 16 ya. Apakah 16 bisa dibagi 3? Juga enggak. 25 dikurang 3, 22. Apakah 22 bisa dibagi 4? Tidak ya. Yang terakhir 28 dikurang 4. 24. Apakah 24 bisa dibagi 3? Bisa. Jawabannya E, gitu ya. Kak, kan yang dinilainya B, bukannya habis dibagi 2. Nah, jadi gini ya, kalau angka pecahan, jadi sebenarnya dalam cerita, kalau misalnya habis dibagi 2, boleh juga ya, kalau misalnya ada yang bisa dibagi 2, tapi kalau angkanya itu dalam pecahan, coba lihat nih, A dikali 2/3, pasti angka yang dibuat itu habis dibagi 3 gitu teman-temannya. Kalau misalnya habis dibagi 2, coba kita tes ya, tes yang habis dibagi 2. 14, oh yang ini ya, yang B ya, kamu lihat salah itu ya, coba tes. 14 dikurang 4, 10, 10 bisa bagi 2, bisa. 17 kurang 2, 15 tidak bisa dibagi 2. 20 kurang 2, 18 bisa dibagi 2 ya. Oh. Jadi coba kita tes, kakak salah ini ya, B-nya di sebelah kiri. Yang ditanya usia B, sorry. Kita coba tes. Ya. 14, 4 tahun yang lalu 10. Apakah 10 bisa dibagi 2? Ini 2 ya. Kamu yang malah bagi 3 tadi. Bisa. 17 dikurang 4. Berapa 17 dikurang 4? 13. Apakah 13 bisa dibagi 2? Tidak ya. 20 dikurang 4. Apakah 16 bisa dibagi 2? Ini 16 bisa. 25 dikurang 4, 21. Apakah 21 bisa dibagi 2? Tidak ya. 28 dikurang 4. 24 bisa dibagi memunculkan 3 opsi teman-teman. Gitu ya, memunculkan 3 opsi sehingga kita coba. Ya, jadi kalau angkanya pecahan itu bisa coba juga dengan hasil
yang sebelahnya lagi. Jadi ternyata di antara ini mana yang bisa habis dibagi 3. Itulah kalau seandainya tadi ada pola yang sama. Jadi jawabannya yang mana nih yang bisa habis dibagi 3? Gitu ya. Konsep awalnya gimana, Kak? Konsep awalnya gini, Dek. Jadi dalam kasus perbandingan biasanya itu kita akan mengambil yang namanya Bull-Seder, yaitu bilangan bulat sederhana. Di mana jika ada soal 2:3, maka kelipatannya itu pasti akan habis dibagi 2, ya kan? Misalnya nih 2 kali 5, 10. Kalau 3 kali 5, 15 gitu ya. 10 ini bisa dibagi 2, 15 bisa dibagi 3 dari situ. Nah, contoh lagi coba Kak Mulia ambil soal bab perbandingan ya. Biar lebih ini. Coba soal geometri perbandingan. Nah, ini Kak Mulia buka dulu. Oke. Nah, ini dia. Misalnya kita coba soal yang ada perbandingannya. Mana ya? Nah, ini. Ya. Atau nomor 13 juga boleh, nomor 12 juga boleh. Ya. Nah, oh ini sama ya. Enggak gitu mirip kayak yang tadi. Adakah di sini? Kalau ada nanti bisa ini. Nah, misal nih nomor 12 ya. Lihat polanya ini bisa digunakan untuk perbandingan. Perbandingan jari-jari lingkaran A dan B adalah 2:3. Sedangkan perbandingan luas lingkaran A dan B adalah, nah ini dari jari-jari menjadi luas. Berarti kita bisa mencoba mana angka di sini. Ini mesti gampang ya. Kalau R itu kan pangkat 1, luas kan pangkat 2, tinggal dikuadratkan aja sebelahnya, udah jadi 2/2, 4. Nah, ini kita yang mirip-mirip kayak tadi ya, mau kita cari. Kalau ini, luas satu persegi A adalah 36. Sedang jika keliling dari persegi B adalah 5, kali, ya ini dia, keliling adalah 5 kali B ya. Jika keliling persegi B adalah 5 kali keliling persegi A. Berarti B-nya 5, A-nya 1. Nah, tapi di sini diketahui luas. Luas satu persegi A itu 36. Nah, di sini. Nah, oh ini udah perbedaan keliling dan luas harus diubah dulu ya. Yang ditanya, maka luas persegi. Ini yang ditanya. Nah, jadi konsepnya adalah kita udah nyamakan dulu satuannya, baru kita gunakan mana yang bisa habis dibagi. Nah, keliling itu Kak Mulia pangkat 1, sedangkan luas itu pangkat 2. Maka untuk mengubah pangkat 1 pangkat 2 dikuadratin dulu. 1/2 1, 5/2 itu 25. Nah, maka 1/36 di sini dia. Ya, atau mana yang habis dibagi 25. Nah, karena angkanya udah pada cantik, berarti kali 36. Berapa? 900. Oke, suaranya nggak masuk. Tes 1, 2. Apakah suaranya tidak kedengaran, teman-teman? Ya, 1, 2 dicoba. Masuk ya, mungkin sinyalnya ya. Oke. Mungkin sinyal di sana ya. Nah, coba lagi misalnya, kalau ini pola perbandingan. Ini sudah. Oke, apakah ada lagi yang soal sejenis yang umur-umur tadi kita mau coba lagi ya. Kalau konsepnya. Nah, coba ini. Yuk. Perbandingan umur Budi dan Dino adalah 2:3. Tapi ini selisih ya. Selisih umur mereka sekarang adalah 5. Berapakah umur mereka masing-masing? Oh, kalau masing-masing masih mudah. Selisihnya 5. Apakah 15 dengan 10 beda 5? Iya. Apakah 18 dengan 3 beda 5? Iya. Apakah 10 dengan 15 beda 5? Iya. Apakah 10-20 beda 5? Tidak. Apakah 15 dengan 15 beda 5? Tidak. Lalu kita lihat, ini si Budi Kak, ini si Dino. Budinya itu lebih kecil dari Dino. Nggak mungkin A, ini lebih besar. Nggak mungkin B, ini lebih besar. Maka jawabannya C. Ya. Nah, kalau cara normalnya, teman-teman bisa membuat variabel pengkalinya. Jadi itu bisa kita buat kayak gini.
2:3 itu bisa dibuat 2A banding 3A. Nah, ketika ditanyakan selisih, berarti apa? 3A dikurang 2A, ya, itu hasilnya 5. Sehingga 3A kurang 2A, maka faktor pengkalinya A, ya. A bernilai 5. Masukkan ke sini. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Nah, jadi faktornya itu pasti 15 nih habis bagi 3. Itu trik umur-umur tadi, ya. 10 habis bagi 2, gitu teman-teman, ya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini, ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, ya. Di minggu depan hari yang sama, hanya 1 jam saja. Semoga bermanfaat. Dan ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini programnya antara C dan D, dan ini adalah B.